jasmani ini harus taat kepada ajaran syariat Rasul. Nyun sewu, rohani itu taat kepada aturan hakikat Allah. Jikalau ruhaniyah sampai mengikuti ketaatan pada Allah, otomatis jasmani yang mengikuti. Ula niku nek ndase ngilen, buntute melok ngilen. Nek ula iki ndase ngetan, ya buntute nderek ngetan. Menawi roh ini condong nang Allah, mesti jasad iki ngikuti. Karena sebetulnya lagune jasad itu pancaran dari lagunya roh. Fa in tawallau mongko lamuno mengu sira kabeh, fa innallaha mongko sak temene iku, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu, ora bakal nyintai sapa Allah al kafirina ing pira-pira wong sing ngingkari ajaran Rasulullah. Tak simpulkan dari dua ayat ini, yang dimaksud ajaran Rasulullah itu khusus di jalur dinut tauhid. Pun niki. Inilah nanti yang akan mencetak si hamba siapapun akan menjadi kekasih Allah yang disebut Habib. Bon. Jadi jenengan empun gampang manggil Habib terhadap siapapun manakala beliau itu tidak masuk di dalam, mohon maaf, pengajaran Kanjeng Nabi niki. Lah, setelah beliau itu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi niki dan mengamalkan, maka jawabannya ada di surat Yunus ayat 62-63. Monggo. Ala inna auliya Allahi, ingatlah bahwasanya sesungguhnya kekasih Allah iku la khaufun, ora gampang ning atine ku ana rasa wedi terhadap apapun yang menjadi hukum ketetapan Allah di depannya. Aku iki sok maem apa gak? Iki aku isok rabi apa gak? Aku iki dadi wong sing sukses apa ora? Tujuh aku iki hasil apa ora? Dan lain sebagainya. Aku masuk surga apa ora? Iki gak terpikirkan. Anggene beliau-beliau yang sudah mendawamkan atau mengistiqomahkan zikirnya pada Allah. Karena apa? Karena beliau sibuk melihat segala apapun yang dihadapkan Allah itu terhadap Allahnya. Mboten sibuk, tidak sibuk melihat apa yang perkara yang dilakukan oleh Allah. Sibuk melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya. Saya ulang, mengapa beliau-beliau itu la khaufun dari segala hal apapun yang jadi keputusan dan takdir Allah? Karena beliau itu sibuk melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya. Mengapa demikian? Karena bagi beliau-beliau itu yang nyata itu bukan makhluknya, tapi yang nyata adalah Allahnya. Letaknya di mana, Pak? Gini, beliau Syekh Ibnu Athaillah dalam
satu makalah ning hikam itu dawuh gini Pak, kalau nggak salah itu ada di makalah 4 kalau nggak salah, dawuh ngeten, kalau nggak 4 ya 14 ngoten kula supi ngeten dawuh. Al kaunu utawi makhluk dengan kali kula, kaun niku entah makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa, entah makhluk gaib atau bukan. Makhluk kasar dengan makhluk gaib seperti entut niku kan makhluk gaib. Nah, angin termasuk makhluk gaib, jin, iblis, malaikat. Iki disebut kaun, surga, neraka, alam-alam, apa alam rahim, alam kandung, alam barzah, alam itu semuanya disebut kaun, makhluk. Mengapa disebut makhluk? Karena yang menciptakan adalah Allah. Status Allah adalah Khalik. Al kaunu utawi kaun iku kulluhu utawi saben-saben kaun iku zulmatun, peteng. Miturut syarah zulmah di dalam kitab hikam itu diartikan zulmatun itu peteng ai la maujud wahwa adamun, artinya kaun iku sifatnya adam alias tidak wujud. Ibarat alam niki Pak, iki nek lampune peteng mati, lampune mati loh, berarti zulmah, gelap. Kalau keadaan gelap itu seakan-akan gelap lak wonten nggih, gelap itu ada, seakan-akan di waktu kapan kita itu mengatakan bahwasanya gelap itu ada? Dikala sinar lampu ini belum datang nggih ngoten. Oh iya gelap ada, berarti gelap. Di waktu kapan kita mengatakan bahwasanya kaun makhluk itu ada? Dikala cahaya makrifat belum datang dalam hati kita, belum datang. Jadi cahaya makrifat yang disebut dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha, belum kita dapatkan, belum Pak. Makanya nggak salah kita mengatakan gelas ada, lepek ada, pelem ada, semua ada. Karena posisi kita mengatakan ada itu cahaya ma'rifat di dalam hati belum menyala. Yun sewu. Lalu lampu ini kita petek, tes, cahaya menyala, detik itu mana gelap tadi? Inilah dalam satu ayat Allah katakan kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung hilang. Terus yang nyata ketika saat lampu menyala, yang tadinya kita anggap nggak ada, ketika gelap sampai kali kula nggak bisa melihat HP, melihat meja, melihat cagak, makanya ketabrak karena tidak bisa melihat.
ketika saat lampu dinyalakan, maka yang tadinya gak nyata menjadi nyata. Udah. Nur makrifat manakala sudah Allah nyalakan dalam hati hamba yang dikehendaki, itu boten menyangkut duriah loh. Di situ nggak ada nasab, berhubungan dengan nasab atau apa, nggak ada, nggak dijelaskan. Bahasanya mayyasha, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini akan diberikan hanya pada hamba yang dikehendaki. Berarti dinyalakan. Ketika saat cahaya makrifat dalam hati jenengan dinyalakan Allah, maka selain ilahun wahid tadi yang kita anggap Adam, yang kita anggap ada, itu sudah tidak ada alias Adam. Ini khusus bagi hati yang cahaya makrifate iku dinyalakan Allah. Satu. Nomor dua, maka nyatalah yang tadinya kita anggap gak nyata. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang Pak pemahaman nih. Sekarang bagaimana caranya biar cahaya makrifat itu dinyalakan Allah segampang keterangan ini? Bagaimana caranya? Kembalilah pada surat Ali Imran tadi. Kita harus betul-betul mempunyai guru akhirat, lalu kita dididik beliau dinu tauhid, lalu kita diperintahkan kholwat, dijabarkan dzikir yang bisa mendatangkan cahaya makrifat. Dzikir apakah yang bisa mendatangkan cahaya makrifat itu? Kholwat dengan wirid apa yang akan menjadikan munculnya warid? Kemarin Sabtu dalam pasal atau makalah 123 kalau nggak salah, Syekh Ibnu Athaillah dawuh munculnya warid atau cahaya makrifat sebab wirid sing jenengan istiqomahkan. Wirid itu harus dilakukan, zikir wajib ikut dilakukan. Zikir yang manakah yang menjadikan hati jenengan iku lepas dari kegelapan? Zikir yang mana? Sebab Allah itu sampun dawuh sudah bersabda di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Utawi Allah iku waliyun, jikalau jenengan jadikan sebagai penolong jenengan. Allah yang mana yang dimaksud? Ilahun wahid. Jenengan bisanya ke ilahun wahid, prosesnya harus mengerti ilmunya Pak. Ilmu yang telah diajarkan baginda Rasul, yang sampai saat sekarang diteruskan para tabi'in dan tabi'ina solihin, yang selama 14 abad kemarin terkesan ditutup-tutupi. Ini lah kemunculan 2014 sudah digelar oleh Allah, wis gak ditutupi lagi, secara terang-terangan. Umat akhirnya mudah memahami, mudah. Lah setelah itu kita terima, kita fahami, muncul satu iman, percaya, lalu kita praktekkan dengan bentuk wa amilus sholihah. Itulah yang disebut kholwat dan berwirid dzikir. Dzikir yang manakah?
yang kita wiridkan setiap saat dan waktu untuk supaya Allah menyalakan nur makrifat? Jawabannya ada di surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, baik pagi, siang, sore, malam, 24 jam, udzkurullaha, ingatlah kau pada Allah. Ingat yang bagaimana? Dijelaskan Pak di situ. Zikron, kelawan zikir sak temeni zikir. Zikron dengan zikir sejatine zikir. Mana sih sing disebut sejatinya zikir yang bisa mendatangkan nur makrifat dalam hati jenengan? Mohon, zikir sudah sering saya bahas. Ada 4 tahap zikir, dari tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Jahar, sirri, sirul asrar, fana'u dzikri. Di antara 4 ini Bapak Ibu yang menjadi kunci untuk menghilangkan kegelapan dalam hati jenengan, yang menghilangkan iku Allah, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan, iki kembalinya mukhatab, yukhrijuhum iku Allah Pak, bukan kita yang menghilangkan, bukan zikir kita yang menghilangkan. Jelas yukhrijuhum bakal ngetokake sapa ilahun wahid Allah terhadap keadaan hatimu, minadz-dzulumat, dari keadaan gelap, ilan nur, menuju terang benderang. Ini lah, itulah yang kusebut sebagai wahwa adzikru bisiril asrar. Zikir yang tanpa ngucap, tanpa isim nama, tanpa lafaz, tanpa suara, tapi su'aul basiro, dengan rasa. Artinya ketika terjadi apapun, baik yang berkenaan dengan diri kita atau di luar diri kita, hati jenengan harus merasakan dengan bentuk sadar, iling sadar. Yang berperan hanyalah ilahun wahidun. Mboten diucap. Ningati sampan iki membangun, menghidupkan rasa atau iman bahwasanya sing wujud segala apapun, yang berperan dari sisi apapun, cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki gak mudah bisa diterima golongan am lho Pak, golongan umum mboten saged. Tasik perangan ningati, tasik perangan gak mudah. Bagi jenengan yang sudah mengikuti ajaran Rasulullah mudah sekali. Jadi setiap aktivitas apapun ya jenengan ini, hati jenengan dituntut dzikron katsiron, disuruh ingat dengan sebanyak-banyaknya. Ini tanpa batas. Katsiron ini relatif, artinya mampu jenengan saat ini berapa. Umpama ngomong hitung, tapi nggak boleh jenengan hitung. Saukeh-ukeh sejatine eling, jenengan sadar sing ngaji iki dalam hatinya, hati jenengan keakuane Allah. Sing dahar ini, yang beraktivitas dalam dahar ini, sejatinya adalah Allah. Lanjut, jangan dituduh Allah dahar. Yang beraktivitas dalam kedaharan itu adalah
Allah. Nek bahasa dahar yang dahar ya kita jasad yang berkuasa itu loh Pak. Paham nggih? Nanti kalau sudah nyatanya Allah itu nyata, maka dalam pandangan hati sampean ini sudah tidak ada bahasa dahar, mboten muncul, ora enek. Makhluk kecapan ini mboten muncul. Cuma nek melihat dari sisi mata dohir, tetap makhluknya kecapan. Apa kecapan nih? Bahasa Indonesia nih? Ngunyah-ngunyah. Ngunyah-ngunyah. Niki tetap pandangan dohir gelas ya wujud, tapi pandangan hati sampean pun boten enten. Jadi untuk menyalakan nur makrifat dalam hati sampean jabat cuman satu, zikron katsiron. Kalau sudah hilang kegelapan lalu nyatanya Allah itu nyata, maka beliau-beliau itu dititeli Allah di dalam surah Yunus ini ayat 62 aulia, jamak dari wali, berarti tidak jauh berbeda dengan Habib, kekasih Allah. Sampean harus berguru terhadap beliau-beliau, Habib atau kekasih Allah ini. Dalam pandangan dalam sudut pandang Habib atau aulia mungguh Allah, jangan mungguh menungso. Nek mungguh menungso niku ana wali murid ya dah, ana wali catur. Pandangan Allah itu disebut Habib atau aulia adalah kekasih Allah. Tandane la khaufun, apa yang akan ditetapkan Allah masa depan ini beliau ora ono ati wedi. Aku dilebokno neraka ya bae, biarin iku wis karepe Allah. Aku dijadikan orang miskin, yo hatine gak gelisah. Dijadikan orang kaya, tidak menjadikan kekayaan itu menghijabi hatine selalu bertemu Allah, ndak. Wis itulah ciri-ciri pertama beliau yang disebut Habib atau aulia, habaib atau aulia. Lanjut, wala khaufun lan ora ono utawi hum utawi aulia iku yahzanun, rasa khawatir apa, rasa gelisah apa yang sudah terjadi. Misalkan apa yang sudah terjadi, beliau itu tidak gelisah atau meratapi nasibnya yang saat ini dalam keadaan fakir, mboten. Jadi beliau itu sudah di depan pun kekhawatiran nanti ini hajatku hasil apa gak, udah nggak ada. Aku punya hajat ini hujan apa nggak ada rasa khawatir atau gelisah atau takut, mboten. Yowis, karena apa? Beliau karena sibuk melihat nyatanya Allah, bukan melihat nyatanya makhluk. Karena menurut pandangan basirah mereka, nyatanya makhluk yang disebut kaun itu sudah tidak wujud, walaupun menurut pandangan mata dohir itu masih wujud. Aulia itu bisa dikatakan yaiku rupane alladzina lan wong akeh, alladzina rupane wong akeh amanu kang do ngiman sapa ladina. Iman yang bagaimana ini? Apakah iman hanya di lisan? Bukan, Pak. Maksud daripada ayat ini amanu itu sudah wa amilus sholihah, lalu membawa titel al-ihsan, imannya sudah
sudah ihsan. Inilah imannya para aulia, inilah imannya para habaib, para kekasih Allah. Tidak cukup dari itu, wakanulan ono sopo amanu iku yattaqun, sopo alladzina iku yattaqun podo takwa. Artinya takwa di sini berunsur dari 3 hal: ilmu, ajaran dinul haq, lalu amal, dilampahi selalu, dilakoni atau dilakukan setiap saat dan waktu, baik di dalam ibadah mahdhuf murni atau ghairu mahdhuf tidak murni, istiqomah terus menerus. Dadi wujud dohiri Pak, sampai nek kepingin roh aulia habaib, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Otomatis beliau ketika sudah yattaqun atau sudah ihsan akan sampaikan ajaran-ajaran itu terhadap umat. Itu pasti beliau sampaikan. Sebab Rasulullah, jangankan kita, Rasulullah pun di situ walau karihal musyrikun liyudhirahu ala dini kulli, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh umat, tetap beliau sampaikan ajaran dinul haq itu, tetap beliau sampaikan. Nah sekarang tinggal pertanyaan, mereka yang ngaku-ngaku wis aku gak melihat siapapun, yang merasa ada duriyah terus ngaku dari jalur ini, ngaku dari jalur itu, sekarang rupane karakter sifatnya persis seperti Rasulullah di dalam ayat ini enggak? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau enggak, mohon maaf sekali lagi, saya hanya menasehati. Nasihat saya berdasarkan makalah Syekh Ibnu Athaillah tentang masalah berguru. Saya tidak menghambat-hambati, enggak. Apa? Bergurulah kau, bertemanlah kau, jadikanlah teman dekatmu itu orang-orang yang hatinya alim tentang Allah, ilmu tentang Allah. Inilah yang kusebut dinul haq. Walaupun mereka itu dohiri boten alim, ilmu dohir itu berarti ilmu syariah, walaupun ilmu dohirnya tidak alim. Lebih baik jenengan berteman orang yang seperti ini. Saya tidak mengatakan ini ada unsur duriyah atau tidak, enggak loh Pak ya, siapapun tanpa kecuali. Lebih baik jenengan iki bersahabat dekat pada orang yang hatinya condong pada Allah, disebabkan alim ilmu batini, daripada jenengan iki bersahabat dekat kepada orang yang alim ilmu dohire tapi ruhaniyahnya itu tidak alim ilmu batini. Mengapa demikian? Ngeten. Sebab jikalau kau berteman terhadap alim ilmu batini, mesti jenengan ditarik, dituduhke, diajarke, didonongke, diseret untuk hati tawajuh menuju datang Gusti. Itu pasti. Beda dengan kita yang alim dohire, mesti jenengan kuseret baik hati jenengan untuk terhadap selain Allah. Ilahun wahid, nggak mungkin jenengan kula seret ke ilahun wahid, nggak mungkin.
mesti jenengan tak bahas no ilmu-ilmu dohir. Apakah dohir itu di alam muka muhadoroh atau mukasyafah? Ya, jenengan pengen dadi wong sakti ya. Doh ilmu kanorgane. Bukaan kitab Mambaul Hikmah. Ya ki tak ijazana. Kowe pengen dunyamu sukses dadi pejabat atau pedagang sukses. Ya iki wiridan. Lah gitu Pak. Manfaatnya apa? Secara ruhaniah belas gak ada. Lebih-lebih kau berteman jopo jeruk celuk. Wis. Niki dalam konteks nek cari teman dekat loh Pak ya. Makanya di dalam guru akhir itu gak menganggap jenengan iki murid, enggak. Dianggap anak. Dianggap anak. Imam Ghazali terhadap santri-santrinya pengikut itu tidak dianggap santri, dianggap anak. Mengapa demikian? Itulah anak dengan orang tua itu hubungan yang paling dekat. Gak ada mantan anak, gak ada. Mantan anak gak ada. Mantan santri gak ada. Makanya beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, kemarin kita bahas di dalam waktu Ramadan, guru akhirat semuanya itu menganggap kita sebagai murid itu sudah dianggap anak. Supaya apa? Hubungan dekat. Sehingga jenengan ini mau bertanya dalam persoalan khalwat atau ilmu itu mboten sungkan. Sebab anak ke bapak, lah mboten sungkan toh? Mboten sungkan. Tumona bapak ngriwu anak? Mboten tumon. Karena condongnya ruhania Allah, mboten condongnya dunia. Mboten. Kasih sayang orang tua terhadap anak sepanjang masa. Kasih ibu pada orang tua sepanjang masa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari matahari. Kanuk ceritane balasan dunia aku iki bantawi no nyinari mboten enten. Itulah sifat Allah itu. Gak pengen untuk disembah, gak pengen untuk dipuja, tetapi akhlak kita mestinya kudu matur suwun. Bentuk matur suwunnya hanya satu, wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa kecuali liya'budullaha, hanya menyembah dateng Gusti. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Itu bentuk dikatakan menyembah dengan sebenarnya adalah jenengan iki dengan ilmu amal istiqomah terus berzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Disinilah disebut nyembah pun miturut pandangan hakikat. Dan ini jatuhnya baik di ibadah murni atau tidak murni. Secara jasmani boleh terjadi nyembah ini di ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Jenengan berjalan di sabilillah termasuk murni. Lah yang tidak murni, jenengan kerja, ibu-ibu masak, ibu-ibu melayani anak-anak dan sebagainya. Itu tidak murni. Bapak kerja, jenengan muhaddasah omong-omongan nambah konco. Lah itu tidak murni. Lah di sini tetap beliau-beliau itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa terus. Sampai Rasulullah dawuh dalam hadis sahih, ittaqullaha haitsu ma kunta.
dimanapun kau berada tetaplah kau bertakwa. Jadi kesimpulan pada malam hari ini, yang disebut Habib menurut pandangan Allah, Habib itu adalah titel yang disematkan Allah dalam satu hamba, yang artinya yang dicintai oleh Allah. Mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengan yattaqun inilah maka mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Itulah aulia. Dalam satu nama disebut aulia, beberapa kekasih Allah. Sekarang kalau kita bicara tulisan harfiah Habib, itu surat Ali Imran ayat 31-32 tadi. Karena beliau itu mengikuti ajaran Rasulullah yang berbudi luhur, lalu dia amalkan, lalu dia sampailah pada kemakrifatan Allah. Inilah disebut Habib. Pertanyaannya, mohon maaf, dari kubu manapun terserah, yang mengaku atau tidak mengaku, sing ngaku-ngaku atau yang tidak ngaku-ngaku, kok nggak ada tanda-tanda ini, berarti itu miturut surat Ali Imran bukan Habibullah, tidak pantas disemayati titel habaib atau Habib. Terima gak terima, monggo. Saya katakan ini supaya yang di bawah tidak bentrok, Pak. Tidak bentrok. Nggak ada manfaatnya kita ngaku-ngaku. Justru akan menjadikan takabur kita. Iya. Tidak ada manfaatnya kita ngaku-ngaku supaya umat itu meyakini kalau kita itu adalah turunan. Nggak ada manfaatnya. Justru itu akan menjadikan, membawa dampak pribadi kita yang ngaku iku takabur. Sebab nyun sewu, kalau betul-betul Habibullah, auliaullah, nggak ada yang ngaku, nggak ada. Kalau betul-betul itu Habib, kekasih Allah, atau aulia, kekasih Allah, nggak ada yang ngaku-ngaku aku wali, aku Habib, nggak ada. Karena beliau itu, mohon maaf, justru malah Allah tutupi kehabaibnya, kehabibannya atau kewaliannya dengan sesuatu yang Allah letakkan supaya orang lain tidak tahu, kecuali sultan aulia atau wali kutub. Iki gak iso pun, boten saged ditutupi, gak bisa. Memang itu digelar Allah supaya umat ini betul-betul mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun Bapak Ibu hadirin, kita tetap berdoa, sebab 2 hari kemarin di Tangerang, ya, Tangerang atau di mana itu sudah bentrok. Di Gresik 1 minggu yang lalu hampir bentrok, hampir ya, antara Muhibbin dengan Ansor atau dengan Banser NU. Miris Pak kita mendengarkan, miris sekali. Kita berupaya untuk ada di tengah, menyadarkan kedua belah pihak bagaimana caranya bisa untuk reda. Hanya satu jawabannya, kata Rasul, fattabi'uni, hatimu ikut aku, pelajari dinu tauhid ini. Udah, sebab nyun sewu, kubu satu atau satunya suk bakal mati mboten. Nah ya, opo sing dibangga-banggakno? Ayo kita umat ini, mari
kita ajak untuk mendekat, merapat hati ini untuk sowan ing ngersane Allah, dikarenakan umur kita nggak tahu sisa tinggal berapa. Apakah tidak ingat kita dalam satu ayat, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Lekaslah kembali kepada Tuhanmu karena waktunya sudah sempit, dan berpasrah dirilah padanya sebelum datangnya kematian. Jikalau ini tidak lekas kita lakukan, tsumma la tunsarun, kita nggak akan mendapatkan pertolongan Allah. Apa pertolongan dari Allah? Rahmatnya, kita akan masuk di dalam alam yang gelap roh ini kalau tidak mendapatkan pertolongan. Tapi jikalau kita mengambil kebalikan ayat ini, artinya sisi kedua, jikalau kita mau betul-betul kembali kepada ilahun wahid, maka sumalatun sorun lanafi sudah tidak berlaku, sumatun sorun, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan. Apa? Ruhaniyah ini dibebaskan dari kegelapan. Jawabannya cuma ada di Al-Baqarah 257. Ada yang diberikan terang benderang, dikeluarkan dari kegelapan, ada yang tidak. Di situ dikarenakan karena kita itu bertuhan ilahun wahid yang kita jadikan sebagai penolong, yang tidak ditolong oleh Allah masuk di dalam alam kegelapan. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Tauhid ini berarti selain Allah, selain Allah. Pun Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di luar damai lagi, ya, damai. Jadi yang jelas, satu kata yang paling tegas disebut Habib itu tidak pandangan dari duriyah. Disebut Habibullah miturut Ali Imran ayat 31 karena mereka itu dicintai oleh Allah. Allah mencintai itu bukan karena nasab, tapi amanu wattaqau, iman Anda, ketakwaan Anda. Iman dan takwa Anda ini sesuai dengan apa yang dimaksud surat Yunus, jikalau jenengan itu mengikuti kanjeng Nabi. Pun titik muaranya ada di situ. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau senior-senior sesepuh nambahi keterangan terkait masalah materi malam hari ini. Monggo menawi wonten sing membantu atensinya, kami persilakan.